Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin. Baik, Bu. Oke. Teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Terima kasih kepada anak Alfi yang sudah memimpin doa. Kita lanjutkan untuk presensi terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Oke, silakan dinyalakan kameranya semuanya, anak-anak yang belum menyalakan kameranya. Dirapikan dulu kerudungnya, rambutnya. Siap, Bu, sudah. Oke, senyum yang manis ya, Ibu akan screenshot. 1, 2. Oke, terima kasih anak-anak. Baiklah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, Bu. Oke. Baiklah, cukup ya menyanyinya ya anak-anak. Iya, Bu, sudah. Selanjutnya kita akan beralih ke literasi sebentar ya. Literasinya tentang sukseskanlah gerakan literasi di masyarakat. Silakan anak-anak semua membacanya. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semuanya. Kemarin kita belajar apa ya anak-anak? Kemarin kita sudah menyelesaikan tema 2, Bu. Tentang persatuan dan perbedaan, dan beberapa subtema, Bu, sudah selesai. Sekarang kita belajar di tema baru, Bu. Oke, di sini selanjutnya kita akan belajar di tema 3 ya anak-anak. Tema 3 tentang tokoh dan penemuannya, kayak gitu. Tapi di sini kita akan belajar tentang bahasa Indonesianya, kayak gitu ya anak-anak. Baik, Bu. Nah, akan bacakan tujuan pembelajarannya ya. Ini di mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 6. Dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Oke, nah Alfi, selanjutnya kita langsung saja ya menuju ke materi kita pada hari ini. Bisa dibuka buku siswanya halaman pertama. Halaman 1. Halaman pertama, Bu. Ya, Bu, sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu, sudah. Oke, nah Alfi, di situ ada ayo membaca. Ya? Ya, Bu. Silakan Alfi membacanya dengan senyap. Sementara Ibu akan menuju ke kelas 5. Baik, Bu. Gitu ya. Karena guru kelas 5 dan guru kelas 3 sedang berhalangan hadir, jadi hari ini Ibu merangkap 3 kelas. Seperti itu ya. Baik, Bu. Ini membaca saja ya, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu ingin menyampaikan ya anak-anak, karena guru kelas 5 sedang berhalangan hadir, jadi Ibu sementara yang menggantikannya. Seperti itu ya. Oh iya, Bu. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, bisa nak dipimpin berdoa terlebih dahulu? Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Sudah, Bu. Kepada presensi untuk anak-anak kelas 5. Jadi dimohon anak-anak semua yang belum menyalakan kameranya, ayo dinyalakan sebagai bukti pembelajaran terlaksana. Baik, Bu. Oke. Senyum yang manis. 1, 2, 3. Oke, sudah. Lagu Garuda Pancasila ya. Siap, Bu. Oke. Akulah pendukungmu, patriot sedia berkorban
depan untukmu. Pancasila dasar negara. Anak kelas 5 sudah menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Jadi anak-anak harus lebih semangat lagi ya belajar pada pagi hari ini. Sebentar ya anak-anak, tentang kisah kakak beradik nelayan. Itu. Silakan dibaca. Sudah. Pintar sekali anak-anak. Sudah. Ibu ingin bertanya nih, kemarin kalian belajar tentang apa ya? Ada yang bisa? Tentang organ-organ pencernaan dan fungsinya, Bu. Baiklah. Organ-organ pencernaan ini ada apa aja, Nak? Siapa ini? Nah, Dwinda. Ya, Bu, saya. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Oke, baiklah. Selanjutnya, untuk hari ini kita akan belajar di makanan sehat. Tema dan tujuan pembelajarannya. IPA kelas 5. Dengan mencermati teks bacaan dan membuat poster, siswa dapat menjelaskan macam-macam gangguan pada organ tubuh, organ pencernaan tubuh ya. Oh ya, Bu, baik. Oke. Langsung saja ya, Nadwinda, kita langsung ke pembelajaran kita. Silakan dibuka buku siswa halaman 48. Ya, Bu, sudah. Ya. Wah, sigap Sudah sekali. dibuka, Bu, bukunya. Oke. Silakan dibaca, dicermati, Nadwinda, teks tersebut. Ada percakapan ya. Ya. Sementara Ibu izin terlebih dahulu untuk ke kelas 3, karena kelas 3 gurunya juga sedang berhalangan hadir, seperti itu. Jadi dimohon. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, ini kelas 3 ya. Iya, Bu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Tetap menjaga kesehatan ya anak-anak. Iya, Bu. Kan sebelumnya, kalau guru kelas 3 berhalangan untuk hadir. Jadi, hari ini Ibu akan menggantikannya untuk sementara, untuk hari ini saja, bersamaan dengan kelas 5 dan kelas 6. Jadi, kelas 5, kelas 6, dan kelas 3, hari ini Ibu yang menghandle kayak gitu. Sebelum kita mulai pembelajaran, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak ya. Baik, Bu. Oke, silakan dipimpin. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bukan presensi terlebih dahulu ya, Nak. Iya, Bu. Oke, untuk anak-anakku kelas 3, semuanya yang belum menyalakan kameranya, ayo dinyalakan ya, Nak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak. Sudah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib. Ya, lagunya judulnya Garuda Pancasila. Anak-anak tahu lagu Garuda Pancasila, hafal? Hafal, Bu. Oke, selanjutnya ada literasi. Jadi, literasi kali ini anak-anak, Ibu akan membacakan kisah. Kisah tentang apa itu? Tentang Keong Mas. Ya, yaitu Ibu ingin bertanya kepada anak-anak kelas 3 ini. Kemarin kira-kira anak-anak belajar tentang apa? Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang membaca dan menjawab pertanyaan dari wacana, Bu. Terus membuat cerita bergambar dan mempraktekkan melipat baju. Wah, keren sekali ya. Kelas 3 sudah mempraktekkan melipat baju. Nak Indah bisa mempraktekkan melipat baju ya? Sudah ya berarti ya? Ya, Bu. Sudah di rumah, Bu. Hari ini kita ke pembelajaran selanjutnya, yaitu di tema 3. Benda di sekitarku, tapi di subtema yang keempat, kayak gitu ya. Jadi di sini Nama Indah akan mengambil mata pelajaran PPKN saja.
sikap bersatu kayak gitu. Baik, siap belajar hari ini teman-teman semuanya? Siap, Bu. Oke. Sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 3. Karena di sini Nak Indah belajar tentang apa hari ini kira-kira? Tahu nggak? Coba Ibu tanya. Anggota keluarga yang saling tolong-menolong, Bu, dan kesatuan dalam keluarga. Oke, sikap bersatu ya Nak Indah. Di keluarga lah kita itunya ya berarti ya. Sekarang Ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak kelas 3 gitu. Saya, Bu. Oke, gimana Nak Indah? Apakah setiap anggota keluarga mengerjakan tugas di rumah dengan baik? Ya, Bu. Anggota keluarga saya biasanya kalau pagi ibunya memasak, kakaknya menyapu, bapaknya memanaskan kendaraan. Lalu saya membantu ibu, Bu. Di sini kita bisa melihat kayak gitu ya, berbagai macam kegiatan kita di dalam keluarga kayak gitu, yang menunjukkan sikap bersatu kayak gitu. Jadi sikap bersatu itu seperti apa sih kayak gitu ya. Nah, Ibu akan memberikan penjelasannya kayak gitu. Nah, di sini Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya-budaya yang beragam. Kayak gitu. Sekarang Ibu meminta anak-anak kelas 3 untuk mencari contoh sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Ditulis banyaknya ya, Bu? Iya, ditulis. Nanti akan Ibu tanyakan ke anak-anak setelah Ibu kembali dari kelas 5 kayak gitu ya. Baik, Bu. Oke, tetap kondusif, menjaga keamanan kelas, tetap. Iya, Bu. Bagaimana anak-anak kelas 6? Apakah sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Sudah saya kerjakan di buku tugas. Pintar semuanya. Sekarang Ibu ingin mendengarkan jawaban soal di paragraf pertama. Siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Oke, nah Alfi Anissa, silakan dibacakan jawabannya. Nak. Baik, Bu. Terima kasih. Untuk yang paragraf pertama itu, Bu, topik yang dibahas itu tentang tokoh yang menemukan listrik, Bu. Yaitu si Michael Faraday, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Nak Alfi Anissa. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya lagi nih. Di paragraf ketiga. Di yang A. Saya, Bu. Oh, bisa lagi Nak Alfi. Ayo, silakan dijawab. Saya, Bu. Yang A itu bagaimana? Sebentar ya, Bu. Iya. Soalnya apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara beruntut. Listrik yang sampai ke rumah warga itu, Bu, listriknya alatnya ditaruh di atap rumah, Bu, sebagai dudukan lampu dan juga sebagai colokan listrik. Lalu setelah itu listriknya dapat disalurkan dengan kabel melalui rangkaian listrik seri maupun paralel, kemudian bisa disalurkan ke alat-alat elektronik, Bu, seperti TV, kulkas, kipas angin, dan banyak yang lainnya juga, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Alfi Anissa dan teman-teman kelas 6 yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Kayak gitu ya. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang listrik kayak gitu ya. Jadi, listrik ini ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791. Kayak gitu ya. Jadi dari penemuan ini banyak perubahan kayak gitu di dunia kayak gitu di kehidupan kita kayak gitu kan, karena dulu sebelum ada listrik kita sangat kesusahan kayak gitu, kita menggunakan lilin, kita menggunakan yang lainnya lah yang belum ada lampu, katakanlah yang lebih mudah kayak gitu ya. Jadi ya, Bu, listrik ini didapatkan lalu disalurkan ke rumah-rumah sehingga mempermudah kegiatan manusia dan masyarakat kayak gitu. Pintar sekali anak-anak kelas 6 ini. Jadi tanpa listrik kita ini
akan mendapatkan banyak kesusahan kayak gitu untuk mengerjakan segala sesuatunya. Seperti itu. Ya, Bu. Benar sekali, Bu. Nah, kita harus menghemat ya, tetap menghemat penggunaan listrik tersebut kayak gitu. Baik, Bu. Oke, selanjutnya anak-anak dapat menuliskan kembali ya pokok-pokok bahasan kita pada hari ini di buku tugasnya masing-masing. Bu, saya mau nanya dulu, boleh tidak, Bu? Oh, boleh anak-anak, silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya Bu Alfi, Bu. Ya, silakan ingin bertanya apa, Nak? Bu, saya masih belum paham, Bu. Kenapa sih, Bu, kalau orang yang kesetrum listrik itu, Bu? Kok bisa gitu, Bu, kesetrum listrik? Padahal kan dia bukan barang ya, Bu, orang itu, Bu. Iya, kesetrum ya, berarti ya. Nah, Alfi pernah melihat orang kesetrum? Kalau melihat langsung belum, Bu, tapi sering melihat berita, Bu, di televisi, Bu. Ya, kenapa sih gitu ya orang bisa kesetrum kayak gitu? Apa sih orang bisa kesetrum kayak gitu ya? Jadi kesetrum itu atau mengalirnya arus listrik ke dalam tubuh itu terjadi biasanya terjadi karena seseorang itu menyentuh kabel dengan tegangan tinggi kayak gitu. Arus listrik di rumah itu juga biasanya dapat menyebabkan sengatan listrik atau kita bisa kesetrum kayak gitu. Yang parahnya lagi, jika kita berdiri di air atau jika kita berdiri di air dan kita lagi menyentuh listrik kayak gitu, itu juga bisa menyebabkan kesetrum kayak gitu. Jadi kesetrum itu Berarti kalau kita basah, kena air nggak boleh pegang listrik ya, Bu, ya? iya, kita kalau lagi basah nggak boleh menyentuh aliran listrik kayak gitu. Paham, Alfi? Paham, Bu. Terima kasih ya, Bu, penjelasannya. Sama-sama, Nak. Ibu ulangi sekali lagi ya. Jadi pokok bahasan kita pada hari ini ditulis kembali di buku tugasnya masing-masing. Lalu bisa difotokan, dikirim ke WA Ibu secara pribadi. Ibu itu ditulisnya pakai tabel apa nggak usah? Nggak usah, biasa aja seperti rangkuman kali. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, anak-anak kelas 5 sudah selesai membacanya. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sekarang Ibu ingin tahu apa isi percakapannya. Isi percakapan antara Lani dan Dayu, Bu. Lani merasakan perutnya sakit dan Lani mengira mahnya kambuh, Bu. Oh iya, seperti itu. Mah kamu, mah itu termasuk dalam penyakit pencernaan, Nak Dwinda? Ya, Bu, penyakit dalam gangguan pencernaan. Oke, disebabkan oleh apa itu kira-kira? Bisa jadi karena telat makan, Bu. Ya, pintar. Nah, selanjutnya masih di buku siswa halaman 48 ya. Ya, Bu. Di sini Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak kelas 5. Itu. Apa, Bu, yang ditulis macam-macam gangguannya? Oke, Ibu membatasi minimal 3 gangguan ya. Oh ya, Bu, baik. Oke. Berarti sudah paham ya ini anak-anak kelas 5? Ya, Bu, paham. Ya, Ibu akan izin dulu untuk ke kelas 3, melanjutkan pembelajaran juga. Jadi diharap anak-anak kelas 5 tetap kondusif. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kelas 3? Sudah selesai mencari tugasnya? Sudah, Bu. Oke, mencari contoh sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu ingin mendengarkan jawaban dari anak-anak. Bu. Oke, Nak Mei Indah, silakan membacakan jawabannya. Contoh sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, saling menghormati budaya yang berbeda. Yang ketiga, saling menghargai hak dan kewajiban setiap orang. Baik.
Nak Mai Indah, terima kasih sudah membacakan jawabannya. Seperti itu ya. Jadi Ibu akan menjelaskan kembali gitu. Contoh sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikatakan Nak Mi Indah gitu. Saling menghormati, saling menjaga satu sama lain. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak kelas 3. Seperti itu. Apa tugasnya? Tugasnya ini untuk tugas di rumah ya. Kalian bisa mencari tahu tentang pengalaman terkait sikap bersatu di dalam keluarga. Bisa dikumpulkan ke WA seperti biasa di foto karena kita masih dalam keadaan daring. Pelajaran kita hari ini kita langsung ke evaluasi. Jadi Ibu baik anak-anak, sekarang Ibu akan mengirimkan soal evaluasi ke grup kelas kalian ke grup kelas kalian. Di situ bisa dijawab ya. Ibu sembari menuju ke kelas yang lainnya, anak-anak bisa mengerjakan, nanti Ibu akan... Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Sebelumnya kelas 5 sudah selesai mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan? Sudah, Bu. Oke. Sekarang Ibu ingin tahu jawaban dari anak-anak. Saya akan menjawab, Bu. Ya, baik. Silakan. Di sini saya mencari macam-macam gangguannya sembelit, yaitu salah satu penyakit pada sistem pencernaan. Penyebabnya karena penyerapan air pada usus yang berlebihan. Gejalanya yaitu mengeluarkan feses yang kering dan keras. Cara mengatasinya dengan mengkonsumsi banyak air putih, makan berserat seperti sayur dan buah. Terima kasih kepada Nak Dwinda kayak gitu yang sudah menjawab pertanyaan dari diskusi ini. Jadi Ibu akan menerangkan kembali kayak gitu ya. Jadi macam-macam gangguan pada sistem pencernaan manusia itu ya bisa disebutkan seperti yang disebutkan Nak Dwinda ya. Ada mah, ada sembelit, ada diare, dan penyakit-penyakit lainnya. Kalau 3 anak, jadi Ya, untuk mengantisipasi terjadinya gangguan pada pencernaan, kita harus makan makanan yang seimbang, yang sehat, seperti itu, dan tetap menjaga pola makan kita. Di sini Ibu punya tugas di rumah ya, untuk anak-anak kelas 5, ya, Bu. yaitu membuat poster. Ini bisa dibaca lagi nanti tugas di rumahnya itu di halaman 49 sampai 50. Di situ sudah ada keterangannya kayak gitu ya. Oh iya, Bu. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, Dwinda ke evaluasi. Sepertinya bisa mengerjakan soal sembari Ibu akan izin ke kelas 3 untuk melanjutkan pembelajarannya juga. Ibu. Kegiatan anak sesi evaluasi sudah selesai. Sebelum menuju ke Ibu membacakan kesimpulan, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak kelas 3, apakah hari ini senang belajar dengan Ibu? Bu, materinya seru Oke. dan tidak membosankan. Baiklah. Apa ada yang kurang dipahami? Saya rasa cukup, Bu. Oke, di sini Ibu akan memberikan kesimpulan sedikit ya tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tentang mata pelajaran. Nah, di sini Ibu akan membedah sedikit tentang sikap bersatu kayak gitu. Jadi sikap bersatu itu bukan hanya diterapkan di dalam keluarga saja gitu, bisa diterapkan di sekolah, bisa diterapkan di masyarakat, bisa diterapkan di rumah kayak gitu. Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini.
bisa dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih untuk anak-anakku, karena Ibu kan posisinya sudah sedang merangkap di kelas 5 dan kelas 6, seperti itu ya. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak kelas 5 senang belajar hari ini dengan Ibu? Senang, Bu. Oke. Apakah materinya enak untuk diterima? Cukup, Bu. Agak enak, agak banyak mikirnya. Ya, karena kan kelas 5 ya Nak ya. Jadi pembelajaran sudah mulai bertingkat seperti itu. Tapi anak-anak tetap semangat menjalani. Ibu di sini akan menyimpulkan sedikit kayak gitu. Karena kita sudah membahas di pembelajaran inti kita tadi, sekarang Ibu hanya ingin mengulangi beberapa aja yang Ibu tekankan seperti itu. Tentang gangguan pencernaan seperti itu ya anak-anak. Anak-anak semua harus tahu bagaimana cara penanganannya seperti itu. Seperti penyakit mah, kita bisa menanganinya dengan meminum obat, dengan makan, dengan mengatur pola hidup yang sehat, tidak telat makan, seperti itu ya. Penyakit sembelit juga, berarti kita harus memakan makanan yang tinggi serat mungkin, banyak minum juga, gitu ya. Nah, untuk diare mungkin untuk dijaga pola makannya, menghindari makanan-makanan yang sekiranya alergi gitu, yang tubuhnya menolak kayak gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Makanan sehat itu, Bu, 4 sehat 5 sempurna. Iya, Nak. 4 sehat 5 sempurna. Ibu rasa cukup ya pembelajaran kita hari ini? Ya, Bu. Ya, Ibu silakan anak kelas 5 salah satunya bisa memimpin doa. Kasih Ibu ucapkan kepada Nak Dwinda yang sudah memimpin doa dan teman-teman dan anak-anakku kelas 5 yang sudah semangat sekali mengikuti pembelajaran kita pada hari ini walaupun agak susah katanya, nggak apa-apa. Tetap semangat ya. Semangat, Bu. Ibu mohon maaf nih apabila ada kesalahan karena Ibu tidak selalu stay di room Zoom karena Ibu harus mengajar di kelas 6 dan kelas 3. Seperti itu ya anak-anak. Ya, Bu. Hanya Ibu bisa mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak senang mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Senang, Bu. Tapi materinya agak susah ya, Bu, ya, tentang listrik. Tapi menyenangkan, Bu. Iya, seperti itulah pembelajaran anak-anak kelas tinggi itu semakin bukan susah sebenarnya, tapi semakin ya memang kelihatan susah. Nanti lama-lama kita akan terbiasa dan kita akan tahu banyak hal kayak gitu ya anak-anak. Tetap semangat. Baik, Bu. Oke, semangat nggak ini? Semangat, Bu. Semangat. Oke, baik. Suka sekali Ibu ini dengan anak-anak kelas 6 yang semangat sekali. Nah, di sini Ibu akan akan menyimpulkan sedikit tentang materi pembelajaran kita hari ini. Kayak gitu, tentang listrik ya. Baik, Bu. Listrik itu pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791. Kayak gitu. Nah, dengan ditemukannya listrik ini, benar-benar warga, benar-benar manusia di dunia ini tuh merasa terbantu kayak gitu. Dia sudah menemukan suatu pencahayaan yang tidak ribet, tidak harus menyalakan lilin dulu, tidak harus menyalakan obor terlebih dahulu kayak gitu. Itu sangat bermanfaat sekali ya. Iya, pintar, benar sekali. Nah, Alfi merasa terbantu nggak dengan adanya listrik? Terbantu, Bu. Saya sekarang kalau tidur nggak gelap-gelapan lagi, Bu. Kan pakai lampu sekarang, Bu. Iya, benar sekali. Nggak seperti nenek-nenek moyang kita terlebih yang dahulu ya. Iya, Bu. Benar sekali, Bu. Sangat membantu ibu saya juga, Bu.
Iya, untuk kehidupan sehari-hari itu juga sangat bermanfaat banget untuk rumah, untuk masyarakat, bisa menyalakan televisi, bisa memasak, bisa mencuci, bisa menerangi rumah, seperti itu. Itu, jadi, listrik ini, sebenarnya ada 3 cara memasang listrik. Yang pertama dengan cara seri, paralel, dan campuran, seperti itu. Kita akan mempelajari itu lebih lanjut, kayak gitu ya. Baik, Bu. Oke, Ibu rasa cukup pembelajaran kita hari ini? Apakah anak-anak kelas 6 sudah merasa jelas dan ada pertanyaan mungkin? Sudah sangat jelas, Bu. Jelas sekali materi yang disampaikan Ibu tadi. Baiklah, Sudah Ibu. membaca buku juga, Bu. Oke, sekarang Nak Alfi, karena kita sudah membuka pembelajaran dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa juga. Silakan dipimpin. Baik, Bu. Oke. Baiklah teman-teman, karena pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai dilaksanakan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, Ibu mengucapkan banyak terima kasih ya sebelumnya kepada anak-anakku kelas 6 karena sudah mau diajak bekerja sama dengan baik kayak gitu. Karena Ibu harus mengajar juga di kelas 5, mengajar juga di kelas 3, tapi anak-anak kelas 6 sudah belajar dengan baik, dengan tenang, dengan kondusif. Ibu mengucapkan banyak terima kasih kayak gitu. Sama, Ibu. Iya, Ibu juga minta maaf karena Ibu tidak selalu stay di room kelas 6 karena juga Ibu harus membagi-bagi jadwal-jadwalnya sesuai dengan kelas-kelas yang lainnya yang Ibu rangkap untuk hari ini. Seperti itu. Tidak apa-apa, Bu. Kiranya cukup ya, Nak, untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Selamat siang, Bu. menjaga. Iya, selamat siang.